Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bit-taubah wa nahana 'anil istidamati fil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah kepada kita semua. Yang di antara sekian banyaknya nikmat terdapat dua nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang dengan dua nikmat tersebut bisa kita meraih kebahagiaan di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Namun demikian, nikmat yang akan kita dapat di akhirat berbeda, mewah dan tidak menurut kesempurnaan iman dan Islam kita semasa di dunia. Maka mari kita menjadikan nikmat Islam ini sebagai Islam yang kamilah, yang sempurna, nikmat iman yang kamil, iman yang shadiq, lewat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerah segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu persoalan rizki, jodoh, kesehatan badan, pangkat, dan segala nikmat-nikmat yang kita inginkan. Mari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang saya bacakan tadi, di mana Allah menyimpankan orang-orang mukmin dengan kata-kata innama, hanya saja yang dikatakan orang mukmin, dalam artian hanya saja orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Itulah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan akan asma Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, rasa haibah Allah yang Maha Pencipta. Apabila kita mendengar azan, sangat cepat respon, langsung kita menyambut apa yang dikehendaki daripada azan tersebut, yaitu untuk mengajak dan memberitahu dan mengajak kita untuk melakukan salat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran yang menyatakan tentang berita gembira dengan mendapat surga bagi yang taat kepada Allah, juga akan mendapat azab neraka yang begitu pedih dengan sebab kita maksiat, zadathum imana, akan melebihi imannya kepada tentang adanya hari kiamat, adanya balasan surga dan neraka. Dibuktikan kelebihan iman tersebut, terbangkit kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang mukmin yang sempurna. Tapi bila mendengar ayat-ayat Allah yang mengandung tentang perintah, kita mengabaikan, yang menceritakan tentang azab, kita tidak tergugah hati kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berarti iman kita belum sampai ke level iman yang sempurna yang Allah memuji dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang ketiga, ciri-ciri orang mukmin yang sempurna, wa ala rabbihim yatawakkalun, di atas Allah menyerah diri, tawakal kepada Allah dalam segala persoalan. Lewat tawakal baik bil asbab maupun bighairil asbab. Sekarang di lapangan yang kita lihat bersama dalam pembicaraan sehari-hari, kita bisa membuktikan kurangnya tawakal kita kepada Allah. Kita hampir setahun dilanda oleh bala yang Allah berikan, yaitu wabah pandemi COVID-19 yang telah mengancam kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya. Semua kita ramai-ramai melakukan upaya pencegahan lewat berbagai protokoler kesehatan, tetapi kita lupa tawakal kepada Allah. Bahkan dengan kata-kata yang kadang-kadang kurang bagus, mari bersatu melawan corona. Bukan itu tidak benar, tapi ada kata lain, usaha kita tetap silakan lakukan protokoler kesehatan. Itu memang wajib. Dalam pandangan fikih juga kita orang yang masih terikat dengan asbab harus melakukan sebab. Berobat tidak ada masalah, tidak hilang tawakal. Tapi mata kepala kita kepada obat, mata hati kita tetap kepada musabbibul asbab, Maha yang menciptakan sebab. Silakan tambah, sinergikan antara protokoler kesehatan ataupun protokoler medis dalam pencegahan wabah dan penyakit lain yang bukan wabah, dan juga diiringi dengan ikuti protokoler syariah. Apa protokoler syariah? Kaji apa sebab Allah menurunkan malapetaka, wabah, bala, kekeringan dan sebagainya, akibat daripada kezaliman daripada kita, dosa daripada kita. Pada bab salat istisqa, tak kala kita dibalakan dengan kekeringan,
sunat melakukan salat minta hujan. Apa yang diberi petunjuk dan resep oleh agama terhadap imam, perintahkan masyarakat untuk puasa 3 hari, kemudian bertaubat, keluar daripada kezaliman, andai kata ada mendalimi orang lain, menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan, tekad bulat tidak akan kita ulangi lagi. Selesai dengan taubatnya, keluar pada hari keempat. Disuruh keluar binatang, anak-anak, orang tua, dengan pakaian yang compang-camping, nampakkan tawadhu, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan bala kekeringan, kami tobat kepadamu, ini akibat kesalahan daripada kamu. Begitu petunjuk protokoler yang telah ada pada bala kekeringan. Mari kita analog, mari kita hubung dalam pencegahan bala yang sedang kita hadapi ini. Pertama, ikuti protokoler kesehatan lewat penerapan beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, poin-poin yang kita lakukan, ditambah lagi dengan resep protokoler syariah. Maka mari kita sebagai pemimpin, apakah kita gubernur, bupati, perintah masyarakat untuk bertobat sehingga keluar kita dari pandemi COVID ini yang memang sebabnya gara-gara kesalahan daripada kita semua. Insya Allah dengan ikhtiari kita dan dengan kita buat pendekatan kepada Allah, taubat kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berarti kita telah membuat pendekatan dengan Maha yang menciptakan sebab. Ini telah jadi orang yang pandai dalam menghilangkan persoalan yang sedang kita hadapi. Bagaikan umpama seseorang bila datang ke rumah orang kaya, bila dikejar anjing untuk menggigitnya, orang yang cerdas tidak membuat pendekatan dengan anjing, tidak melobi anjing untuk tidak dia gonggongnya dan tidak dia gigitnya, tapi memanggil tuan anjing itu, tolong hentikan anjing untuk tidak mengejar saya. Pasti anjing akan turut kepada perintah empunya anjing tadi. Tapi kalau kita buat pendekatan dengan anjing, lari sana lari sini, kita mengusirnya, tetap dia tidak akan patuh kepada kita karena dia menerima perintah daripada empunyanya. Maka orang yang cerdas buat pendekatan dengan Maha Musabbibul Asbab, Maha yang menciptakan sebab untuk menghilangkan segala malapetaka yang kita hadapi. Maka oleh karenanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi kita masih posisi orang yang diberikan status oleh Allah, orang yang harus memakai sebab, harus melakukan sebab, wajib kita ikhtiar. Sesudah kita ikhtiar, sakit berobat, ada wabah hindari, dan juga kita buat pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan secara intens, dengan secara dekat, lewat taubat kepada Allah. Insya Allah kita akan keluar daripada persoalan yang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim,
Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri, membinasakan fisik negeri, fasilitas negeri berupa kenyamanan, keamanan daripada segala penyakit, aman daripada konflik, bila ahli negeri itu masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan kami tidak akan kami binasakan sebuah ahli negeri kecuali ahli negeri itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan segala perintah, melakukan segala larangan. Maka oleh karenanya mari sama-sama kita membasmi kezaliman. Apakah itu kezaliman pada pribadi kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, saudara kita. Ini sebuah tanggung jawab kita semua. Karena bila kezaliman masih ada, tetap ada sumber malapetaka dan bala yang Allah berikan kepada kita. Karena tak kala seseorang membuat zalim, bila Allah menurunkan bala, tidak hanya kepada orang yang zalim saja. Inilah Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, takuti olehmu akan fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takuti olehmu akan fitnah, malapetaka, bala yang tidak hanya tertimpa kepada orang yang zalim saja, tapi termasuk orang yang taat juga akan terkena. Ini efek daripada kezaliman yang terjadi. Mari kita tingkatkan rasa tanggung jawab moral bersama, basmikan kezaliman. Semoga wujud taat dan iman yang sempurna di dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan membuka pintu rahmatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya ahli negeri ini beriman, taat kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas samawat, sungguh akan kami buka keberkahan di langit, keberkahan di bumi. Allah mudahkan rezeki, Allah hilangkan penyakit, Allah berikan keamanan, kenyamanan, kedamaian. Tidak ada konflik, rukun dan damai dalam menjalankan kehidupan menuju kebahagiaan masa depan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi diri pribadi saya. Mudah-mudahan kepada para hadirin sidang jamaah Jumat sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.